Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai bunyi. Sebelum masuk ke materi bunyi, tahukah kalian bahwa di Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam? Nah, salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia itu adalah alat musik tradisional. Dari alat musik tradisional tersebut memiliki bunyi yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana alat musik tradisional tersebut dapat menghasilkan bunyi? Bagaimana cara membunyikannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bunyi. Yang pertama adalah energi bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi juga sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi tersebut merambat melalui udara. Bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, salah satunya adalah alat musik. Bunyi dari alat-alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dibunyikan dengan cara digesek, dipukul, ditiup, digoyangkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh alat musik dan cara membunyikan alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik angklung. Alat musik angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Seruling. Seruling dibunyikan dengan cara ditiup. Kemudian alat musik sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Yang terakhir, alat musik yang dibunyikan dengan digesek yaitu adalah keso-keso. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Alat musik tersebut dapat berbunyi karena bergetar. Sekarang, kalian coba pegang tenggorokan kalian saat kalian berbicara. Apakah tenggorokan kalian bergetar? Ya, saat kita berbicara, maka tenggorokan kita juga akan bergetar. Itu yang menghasilkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Alat musik juga termasuk sumber bunyi. Semakin dekat dengan sumber bunyi, makin kuat bunyi yang didengar. Jadi, kalau kita semakin dekat dengan sumber bunyi tersebut, maka kita akan mendengar dengan jelas suara yang keluar dari alat musik atau apapun itu. Yang kedua atau B adalah jenis-jenis bunyi. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Banyaknya getaran dalam 1 detik disebut sebagai frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz atau dilambangkan dengan huruf H dan huruf Z. Di sini dicontohkan seekor burung kolibri mengepakkan sayap dengan frekuensi 20 Hz. Artinya, sayap burung kolibri melakukan 20 kali getaran per detik. Jadi, makin tinggi bunyi, makin banyak getaran yang dilakukan sebuah benda. Bunyi dengan frekuensi tidak teratur dinamakan dengan desah. Bunyi dengan frekuensi teratur dinamakan nada. Bunyi yang mempunyai amplitude yang sangat besar dan terdengar mendadak disebut sebagai dentum. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengar berbeda disebut sebagai warna bunyi atau timbre. Nah, di sini berdasarkan frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing. Kemudian, bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dari bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia.
Kemudian yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Oke. Demikian tadi penjelasan mengenai bunyi, energi bunyi, dan jenis-jenis bunyi. Sekarang sebagai penugasan, kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5.